Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, sekarang harus ada tambahan adik-adik sapaan karena GPIB mulai akan mencanangkan gereja ramah anak. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Evi Julianti Rumangit Sebua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita di hari Minggu yang ke-14 sesudah Pentakosta pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan.
cek satu, cek, tes. Cek, cek, tes, tes. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kami dan seidahkan, berilah kasih-Mu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kuasa dan nama-Mu lah yang akan kami puji dan muliakan ya Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ketika kami meniti hari lepas hari, waktu lepas waktu, kuasa dan hikmat bijaksana daripada Tuhanlah yang akan menuntun, membimbing, menjaga setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat berdiri sebagai pribadi yang memiliki integritas yang sesuai dengan kehendak Allah.
Kiranya kuasa Roh Kuduslah yang akan menguasai hati pikiran kami, sehingga ketika kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hati pikiran kami boleh tertuju kepada Kristus, dan Kristus akan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab yang mana pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, latar belakang dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini adalah merupakan kelanjutan dari percakapan antara Allah dengan iblis yang dimulai sebelumnya dalam kitab Ayub pasal 1.
Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 terjadi percakapan Allah dengan iblis dan berlanjut pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Allah telah mengetahui dan mencatat tentang kesalehan dan integritas diri Ayub. Kepada iblis, Allah mengizinkannya untuk menguji Ayub dengan mengambil semua harta dan anak-anaknya, termasuk kesehatan dirinya sendiri melalui penyakit yang sangat luar biasa. Akan tetapi, pada akhirnya kita temui Ayub tetap tidak berdosa dan tetap bersyukur kepada Tuhan Allah. Apa yang Allah ingin ingatkan bagi kita semuanya melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, firman Tuhan menuliskan pada surat Efesus pasal 5 ayat 16. Mari kita Bapak Ibu membuka bersama-sama surat Efesus pasal 5 ayat 16. Surat Efesus pasal 5 ayat 16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jikalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pertanyaannya adalah, mengapa hari-hari ini adalah jahat? Karena roh jahat tidak pernah sedetik pun juga berdiam diri. Bapak Ibu dapat menemukannya dalam narasi ini pada pasal 1 ayat 7 dan pada pasal 2 ayat 2. Roh jahat selalu berkeliling ke segala penjuru bumi di setiap waktu yang kita jalani untuk melihat siapa dari antara kita yang setia menjadi pengikut si jahat. Dan si jahat selalu berusaha untuk memikat, membujuk, menghasut, mempengaruhi, menyesatkan, dan mengajak siapapun dari kita yang taat dan setia kepada Allah untuk menjadi pengikut si jahat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita menemukan posisi seorang perempuan yang berfungsi sebagai istri atau orang terdekat. Dalam narasi Ayub, istri Ayub yang tidak tertulis namanya ini, akan tetapi kita dapat menemukan referensi dalam Targum yang menyebutkan nama istri Ayub ini adalah Dina. Atau dalam kitab perjanjian Ayub, nama istrinya Ayub ini Sekidosh. Dan dalam tradisi Islam disebut namanya adalah Rahmah atau Lea. Istri Ayub yang sikapnya menurut Bapak Gereja Agustinus adalah kaki tangan setan. Diaboli adio fatrix. Dan menurut Calvin adalah sikap perempuan sebagai alat atau instrumen setan. Organum satanae,
yang secara emosional dalam merespon kehilangan segalanya sehingga ia tidak dapat berfungsi dengan seharusnya dan sebenarnya dan tidak dapat menjadi penolong yang sepadan bagi suami atau pasangannya. Lalu yang ketiga, dalam segala hal baik buruk maupun tidak, kedaulatan Allah ada di dalam dan bersamanya. Bukan hanya dosa yang dapat menyebabkan penderitaan, akan tetapi ketaatan dan kesetiaan itu pun perlu diuji. Mengapa perlu diuji? Supaya emas itu tetap dapat selalu bersinar dan bercahaya, yang dalam kesemuaannya itu integritas diri kita terus bertumbuh dan berkembang dan semakin kuat dan semakin kokoh. Lalu yang keempat, integritas diri kita harus ditanam dalam hidup takut akan Allah, dipupuk dalam hidup saleh dan jujur, serta disirami dengan hidup menjauhi kejahatan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dapat kita renungkan untuk menguatkan perjalanan hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kita pada saat sekarang dan di waktu-waktu yang akan kita jalani nantinya? Saya tidak mengetahui apakah Bapak Ibu mengerti dan memahami akan arti integritas. Akan tetapi Bapak Ibu, integritas itu sendiri merupakan gambaran diri kita yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Pribadi yang memiliki integritas menunjukkan konsistensi antara apa yang diucapkan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Terkadang kita berbicara hanya sebatas di bibir saja, dan seringkali kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Pribadi yang memiliki integritas diri biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum ia berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Integritas seseorang senantiasa mendapat ujian dalam berbagai yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan lain sebagainya. Integritas merupakan kemampuan untuk bersabar dan bersyukur. Pribadi yang berintegritas ketika mendapat ujian akan bersabar, dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur. Pribadi yang integritasnya yang ditanam dalam dan bersama Allah akan mampu untuk selalu waspada akan sepak terjang roh jahat yang selalu berterbangan di sekeliling kita. Ia akan selalu berhati-hati dalam mendengar, dalam berucap, dalam bertindak, bahkan dalam berpikir. Ia selalu berusaha menolak dan menjauhi segala atau berbagai bujuk rayu roh jahat yang memakai berbagai bentuk, termasuk memakai Bapak Ibu sekalian, bahkan anggota keluarga, termasuk orang terdekat sekalipun. Pribadi
yang integritasnya yang ditanam dalam dan bersama Allah akan mampu untuk tetap setia dan taat kepada Allah seberat apapun ujian yang diterima. Ia akan selalu bersyukur dan berusaha untuk tidak mencela Allah. Bahkan dia tidak akan berusaha untuk meninggalkan dan mengkhianati Allah dalam berbagai macam bentuk. Belajar dari Ayub, kehilangan harta, juga anak-anak, kehidupannya jatuh ke titik paling nadir. Penyakit ada di sekujur tubuhnya dari telapak kaki hingga kepalanya. Namun, derita Ayub belum selesai. Derita Ayub yang paling besar adalah sang istri, orang terdekatnya, yang sangat mengerti tabiat Ayub, tidak bisa menahan diri. Kelemahannya adalah kontrol dan pengendalian diri yang tidak mampu memahami dan menerima apa yang terjadi pada suaminya. Apa yang Ayub lakukan? Ayub tidak sepakat dengan istrinya. Ayub malah memarahi istrinya. Khususnya bagi para perempuan dan seorang istri. Integritas seorang perempuan sekaligus sebagai seorang istri sangat-sangat dibutuhkan dalam menopang bahtera rumah tangga, supaya rumah tangga dapat menjadi surga bagi seisi rumah. Perempuan yang berintegritas bukanlah perempuan yang menjadikan dirinya sebagai beban bagi suaminya dan membebani dirinya sendiri, serta bukan membiarkan perilaku suami dan anak-anaknya serampangan. Tidak tahu sopan santun, tidak diajarkan etika dengan alasan capek saya sudah bilangin, saya sudah ajarkan berulang-ulang, masih saja terus seperti itu. Tidak. Salah satu poin dari integritas itu adalah kesabaran sampai kapanpun. Kesabaran itu tidak dapat diukur untuk mencapai kebahagiaan. Perempuan yang berintegritas tidak akan pernah sekalipun membiarkan suami dan anak-anaknya menjauh dari hidup persekutuan atau menjadi penyebab atau menjadi penghalang pelayanannya. Karena melalui persekutuan dan pelayanan, diri pribadi kita semua akan saling menguatkan. Apapun bentuk persekutuan itu, karena karya Allah tersalur lewat persekutuan dan pelayanan yang dilakukan dengan intim bersama Allah. Oleh karena itu, para perempuan Efrata Toboali, tengoklah keluargamu, bangunlah keluargamu, dan belajarlah untuk memiliki integritas yang ditanam di dalam dan bersama Allah, supaya seisi rumahmu dapat bersama selalu dalam memuji dan mengucap syukur atas kebaikan Allah. Walau saya tidak mengetahui dengan pasti apakah Bapak Ibu mengerti atau tidak, tetapi dalam hati saya ada sebuah keyakinan bahwa diri Bapak Ibu
adalah pribadi yang penuh dengan integritas diri, yang mau ada dan selalu bersedia untuk melayani Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, anugerahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan di dalam menata kelola kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dalam persekutuan, jemaat Tuhan akan terus berjalan dan bergerak seturut dan sekehendak Tuhan, sehingga jemaat Tuhan tidak akan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tolong Tuhan Yesus, jemaat yang Engkau kasihi ini, di dalam diri mereka Tuhan telah tumbuh integritas diri. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap pribadi untuk dapat mengembangkan integritas diri ini seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan satu pribadi pun juga Tuhan melepaskan tangan daripadamu. Tolong genggam tangan mereka Tuhan. Sekalipun sebagai manusia yang lemah, kami mengalami kesulitan dan keterbatasan diri untuk mampu melawan bujuk rayu si jahat yang setiap detik, setiap menit menguasai hati pikiran kami, sehingga bujuk rayu ini terpatri di dalam pikiran dan hati kami, dan tanpa kami sadari terucap
melalui perkataan, bahkan melalui perbuatan dan tingkah laku kami yang mungkin tidak pernah kami sadari kalau semuanya itu benar-benar menyakiti hati Tuhan. Jikalau kami sedang jatuh dalam pengujian ini Tuhan, jikalau kami sedang jatuh dalam pencobaan oleh karena keinginan hati kami yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, dari atas mimbar ini ya Bapa, hamba memohon kepadamu, ya Yesus Sang Pemilik kehidupan, ampunilah jemaat-Mu ya Tuhan. Baik bagi mereka yang hadir dalam ibadah ini, maupun jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir dengan berbagai macam kondisi diri. Ampunilah mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka tenggelam di dalam kegelapan hati yang telah mengeras, bahkan buta oleh karena bujuk rayu si jahat dalam berbagai macam bentuk. Tarik mereka keluar Tuhan, apapun caranya. Dan seperti yang Ayub minta, yang seperti Tuhan minta kepada si jahat terhadap nyawa Ayub, saat ini pun hamba berseru padamu, ya Tuhan, dalam kerendahan hati hamba memohon padamu Yesus, jangan biarkan si jahat mengambil nyawa mereka Tuhan. Jangan biarkan si jahat menguasai hidup mereka Tuhan. Mereka melakukan hal ini karena mereka tidak mengerti Tuhan. Sesuai dengan perkataan-Mu di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Perbaharuilah keluarga mereka Tuhan. Pulihkanlah kehidupan keluarga mereka. Jikalau ada yang harus menghadapi konsekuensi atas segala sesuatu yang telah dilakukan, kuatkanlah pribadi-pribadi setiap keluarga agar terus sabar, taat, setia dan bersyukur pada Tuhan. Yakinkan diri mereka, Tuhan tidak melepaskan mereka kepada si jahat. Sekalipun mereka harus jatuh dalam pencobaan dan ujian diri, Tuhan ada bersama mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk melewatinya. Kami serahkan Opa Mardi, kami serahkan Ibu Paini, Bapak Chen Namia, Ibu Naomi Yung Ainun, Bapak Rehabeam Ibu Elizabeth, Bapak Kapmen Ibu Josina, para orang tua kami yang telah lanjut usia, kuatkanlah hati pikiran mereka, berikanlah kesabaran bagi mereka, dan biarlah Tuhan setiap kata yang terucap dari dalam bibir mereka semuanya memberikan berkat bagi anak cucu menantu yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tuhan berkati juga proses pemulihan diri dari Ibu Elsa Legi.
Berikanlah kesabaran bagi seluruh keluarga besar yang menjaga dan merawatnya. Kami berdoa bagimu Tuhan Yesus, setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu berjalan ini, kiranya Tuhanlah yang akan terus menyertai kami di dalam setiap persiapan yang ada. Persiapan untuk lomba Pesparawi, persiapan untuk pelantikan para pengurus PGI daerah Bangka Selatan, persiapan untuk perayaan HUT Pelkat PA ke-64 tahun baik di tingkat jemaat maupun di tingkat mupal. Kami serahkan Tuhan seluruh kami semuanya yang berkarya bersama-sama sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang berjuang untuk masuk universitas yang mereka impikan dan harapkan. Jikalau ada yang belum bisa mencapai impiannya, Tuhan berikanlah kesabaran dalam dirinya, sehingga anak-anak kami dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk semakin memperkuat mental dan diri mereka. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang Tuhan selalu berikan di tempat kami. Dr. Natali, Dr. Flo, Dr. Temi, dan semua teman-temannya. Tuhan berkatilah mereka di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka. Tuhan berkati Bapak Frankie Triwowo. Tuhan sertailah di dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan berkati Ibu Jenny yang dalam waktu ke depan akan menjalankan tugas tanggung jawab berangkat ke Jakarta bersama-sama dengan rekan-rekan sekantornya. Tuhan berkati ia di dalam setiap tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Samuel bersama ibu dan anak terkasih. Engkau berkati mereka di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka. Engkau berkatilah rencana Abang Riki di dalam kehidupannya secara pribadi maupun keluarga. Engkau menjaga memeliharanya di dalam tugas tanggung jawabnya. Engkau berkati setiap persiapan yang ada ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang tengah dipersiapkan bersama dengan keluarga, semuanya akan berjalan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Kami berdoa bagi Ibu Reni bersama dengan keluarga. Engkau sertai ia di dalam tugas tanggung jawabnya. Engkau berkatilah seluruh pimpinan kami yang ada di Kabupaten Bangka Selatan ini. Mulai dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Kejari dan seluruh jajarannya. Engkau berkatilah mereka di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Dan kami semuanya Tuhan, Engkau sertailah kami. Engkau berkati pemain organ, pemandu lagu, sound system, multimedia, pegawai kantor, dan setiap orang yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Satukanlah hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan rancangkan untuk kebaikan jemaat ini beserta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Selatan ini secara khusus dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kita berdiri untuk membawa doa syukur persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok warta jemaat hari Minggu biasa Minggu 3 September 2023. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah Minggu selesai. Pokok-pokok warta jemaat, bidang teologi, jadwal ibadah rumah tangga, hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 17.00 WIB atau 5 sore bertempat di rumah Bapak Keluarga Sutomo. Pelayanan firman Pendeta Evi J. Rumagi Zebua, pelayan liturgos, Diaken Mas Rina Syagian. Diharapkan Bapak Ibu kita bersama-sama untuk datang beribadah pada ibadah rumah tangga. Jadwal ibadah Pelkat PKB, Persekutuan Kaum Bapak, diadakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Ini juga mohon dukungan bapak-bapaknya untuk dapat bersama-sama hadir dalam ibadah. Ibadah hari Minggu pelayanan anak IMPA setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 7.30 WIB sampai selesai. IHMPT ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna setiap hari Minggu pukul 7 WIB hingga selesai. Kelas katekisasi reguler dilaksanakan kelas katekisasi reguler pada tanggal 4 September pukul 19.00 atau jam 7 malam via Google Meet untuk menyelesaikan sisa materi. Dengan ini diinformasikan bahwa peneguhan CD bagi para katekumen dapat dilakukan pada bulan Oktober atau Desember 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Jadwal ibadah persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan serta para calon pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB dan PKLU pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 18.00 atau 6 sore hingga 20.30 WIB atau setengah 9 malam. Bidang Germasa, Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung. Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung kembali dilaksanakan. Kategori yang dilombakan adalah solo vokal anak usia 7 sampai 9 tahun, solo vokal anak usia 10 sampai 13 tahun, solo vokal remaja usia 14 sampai 24 tahun dan vokal grup usia 14 sampai 24 tahun berjumlah 9 sampai 11 orang yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat, Sabtu 10 hingga 11 November 2023 bertempat di GBI Pangkal Pinang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan mading maupun spanduk yang ada di depan gereja. Pengurus dan pelayan Pelkat, PAPT, GP dapat berkoordinasi dengan majelis pendamping untuk mempersiapkan anak-anak layan ikut serta dalam lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung.
Bidang PPSDI, perayaan hari ulang tahun Pelkat PA. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi BP Mupel Bangka Belitung, maka ditetapkan A. Ibadah dan perayaan HUT Pelkat PA ke-64 tahun di tingkat jemaat itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 9 WIB sampai selesai, bertempat di GPIB Jemaat Efrata Tobuwali. B. Ibadah dan perayaan HUT Pelkat PA ke-64 tahun di tingkat Mupel dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 28 September 2023 pukul kemungkinan besar jam 9 pagi. Info lebih lanjut nanti akan diberitahukan, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Peserta adalah Pelkat PA kelas tanggung. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh warga jemaat dan simpatisan. Bidang pembangunan ekonomi gereja, usaha dan dana. Majelis Jemaat telah menerima persembahan tetap bulanan dan diakonia dari keluarga untuk bulan Juli hingga Agustus, di mana daftar nama dapat tertera di Warta Jemaat dan di papan mading. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Epi, organis, kantoria, sound system dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuwali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Apabila ada persembahan Bapak Ibu atau Saudara belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan mading di depan konsistori. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. 3. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita nyanyikan dalam bimbang dan resah.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.